Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hirawati dengan nomor induk mahasiswa 858119393, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Pontianak. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan bersejarah yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa pada masa persiapan kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam beberapa tahap penting, yaitu melalui lembaga BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Dari proses tersebut, lahirlah rumusan dasar negara yang bersifat universal dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Babak pertama BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, serta menyusun rancangan undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara, di antaranya Muhammad Yamin, Suetomo, dan I.R. Soekarno. Puncak dari sidang pertama ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika I.R. Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, karena pada hari inilah untuk pertama kalinya istilah Pancasila disebut sebagai secara resmi. Babak kedua, Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh bangsa yang mewakili berbagai golongan dan agama di Indonesia. Panitia ini berhasil merumuskan naskah dasar negara pertama yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang terdiri atas 5 sila, dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi dokumen penting karena merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, rumusan dalam Piagam Jakarta sempat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan sila pertama yang dianggap tidak sepenuhnya mewakili seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Babak ketiga, PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kemudian membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan rapat pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilaksanakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, dan budaya. Sejak saat itu, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan untuk generasi muda. Dari sejarah lahirnya Pancasila, generasi muda dapat belajar pentingnya persatuan, toleransi, dan semangat perjuangan.